Selamat hari Minggu, saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali. Puji kepada Tuhan untuk hari ini. Hari yang Tuhan boleh berikan kepada saya dan Anda semua. Di hari ini saya akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-96. Saya akan terlebih dahulu berdoa. Hari ini minggu terakhir di bulan Mei 2020. Sudah 2020, wah cepat sekali ya. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk pagi hari ini. Ajar kami juga boleh mengucap syukur setiap hari atas hari yang Tuhan berikan. Dan ajar kami menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan pengucapan syukur melalui kehidupan kami. Berkati waktu kami ketika hamba juga akan membaca firman-Mu. Berikan berkat sorgawi-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 96. Saudara, kalau ada yang ada Alkitab, silahkan Anda buka Mazmur 96. Firman Tuhan yang luar biasa dari Mazmur 96 akan menjadi kepuasan bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa merindukan Tuhan dan merindukan firman-Nya. Demikian bunyi Mazmur 96 mulai ayat pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Mazmur 96 diawali dengan perintah, dengan ajakan, dengan dorongan agar manusia, termasuk saya dan Anda semua, menyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian baru. Sudahkah Anda menyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian baru? Atau Anda merasa, saya tidak punya nyanyian baru lagi Tuhan. Jadi saya tidak mau nyanyi lagi. Semua lagu sudah saya nyanyikan. Maksudnya nyanyikanlah dengan hati yang baru, saudara. Anda silahkan menyanyikan lagu-lagu favorit Anda yang memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, tetapi dengan hati yang baru, yang setiap hari baru. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Perintah, panggilan, ajakan, dorongan Allah melalui firman-Nya yang dituliskan melalui pemazmur ini memanggil setiap orang yang ada di segenap bumi ini untuk menyanyi nyanyian baru bagi Tuhan. Bagian bumi di mana Anda berada, adakah orang-orang yang tinggal di daerah Anda juga senantiasa menyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian baru? Atau sedang apa mereka saat ini, saudara? Sedang apa manusia di bagian belahan bumi di mana Anda berada? Sedang disibukkan dengan apa? Manusia sudah banyak yang melupakan Tuhan, bahkan tidak mau mengakui jika adanya Tuhan yang sudah menjadikan dan menciptakan manusia. Tetapi melalui pemazmur ini biarlah saya dan saudara yang masih percaya akan Tuhan, yang masih takut akan Tuhan, bahkan yang mencintai Tuhan dan firman-Nya, kita diberikan berkat firman Tuhan untuk kita didorong senantiasa menyanyi bagi Tuhan nyanyian baru dari hati yang baru yang senantiasa memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan Allah merindukan anak-anak-Nya memuji, membesarkan, mendeklarasikan Tuhan Allah yang sudah menjadikan manusia, langit, dan segala isinya, saudara. Biarlah itu menjadi kegemaran bagi saya dan bagi Anda setiap hari
kita diberi hati yang baru untuk menyanyi bagi Tuhan. Ayat kedua, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kita diajak, didorong, dipanggil untuk menyanyi bagi Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Ya. Nyanyilah bagi Tuhan, Yehova, Yahweh, pujilah namanya. Karena namanya adalah layak untuk dipuji. Kabarkanlah keselamatan yang daripada Allah dari hari ke hari. Kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk mengabarkan berita Injil. Kabarkanlah berita keselamatan, itulah berita Injil, saudara, yang ada daripada Allah itu sendiri, Yehova keselamatan, yaitu Yesus dari hari ke hari, saudara, dari hari ke hari, ya. Bukan dari minggu ke minggu, bukan dari bulan ke bulan, bukan dari tahun ke tahun, sekali setahun, tidak, tapi dari hari ke hari. Istilahnya, biarlah saya dan saudara di dalam kehidupan kita ini, kita membawa berita keselamatan. Kalau tidak melalui mulut kita, kita juga boleh membawa berita itu melalui perbuatan kita yang disaksikan oleh orang lain. Mungkin ada manusia-manusia yang belum pernah membaca Injil yang ada di Alkitab, belum pernah membaca tulisan-tulisan yang berisi tentang keselamatan dari Allah. Tetapi bisa membaca jikalau di dalam diri Anda, anak-anak Tuhan, itu ada keselamatan yang dari Allah. Itu sebetulnya indah sekali, ya. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang dari Tuhan itu sendiri. Nama Tuhan, Yehova, Yahweh, artinya adalah Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus. Jesus is Jehovah Salvation. Itu saudara namanya. Ya. Ceritakanlah kemuliaannya. Di ayat ketiga, ceritakanlah kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku-suku bangsa. Agar saya dan saudara bisa menceritakan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Agar saya dan saudara menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Saya dan Anda harus terlebih dulu mengalaminya secara pribadi. Harus mengalaminya secara pribadi. Ambil contoh. Seperti saya membaca Alkitab dan berbagi, bersharing kepada Anda tentang Alkitab. Saya sendiri terlebih dahulu harus mengalami apa yang saya bagikan, saudara. Kalau tidak, sebenarnya itu justru tidak menjadi kebaikan bagi saya. Dan itu tidak akan menjadi kesaksian yang baik bagi yang mendengarkan juga. Ceritakanlah kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Ceritakanlah jika Allah itu namanya mulia, saudara. Allah itu namanya mulia. Pekerjaannya mulia, perbuatannya mulia. Ceritakanlah di antara bangsa-bangsa, di antara orang-orang yang bertemu dengan Anda. Pernahkah Anda mengalami keajaiban Tuhan? 1 kali? 2 kali? Atau Anda merasa sebagai orang Kristen, saya tidak pernah kok mengalami keajaiban Tuhan. Benarkah sebagai orang Kristen Anda tidak pernah mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan? Saya harap Anda menjadi orang Kristen karena Anda sudah mengalami perbuatan Allah yang begitu ajaib, yang merubah hati Anda untuk percaya jikalau Tuhan adalah yang menyelamatkan Anda. Sebab Tuhan yang maha besar
dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat, saudara. Perhatikan. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Allahnya yang ada di Alkitab ini, Allah yang sedang saya dan saudara baca, Tuhan Allah yang dituliskan oleh pemazmur dikatakan dia lebih dahsyat, ya, lebih dahsyat dari segala Allah. Siapa sesembahan Anda? Siapa yang Anda jadikan sebagai Allah bagi Anda yang mendengar saya saat ini? Ia lebih dahsyat, saudara, dari Allah-Allah Anda yang Anda sembah, yang Anda puji, di luar daripada Tuhan Allah ini sendiri. Ya. Di luar daripada Tuhan, Yahweh, Yehova, tidak ada Allah lain. Mudah-mudahan ini memberi pencerahan kepada Anda yang masih menyembah Allah-Allah lain, yang masih memuja Allah-Allah lain, yang masih berdoa kepada Allah-Allah lain dan bukan Allah Yehova. Allah yang ada di Alkitab. Dan memberi pelajaran kepada Anda. Anda diberi pelajaran oleh Allah melalui firman Allah yang sudah dituliskan melalui pemazmur ini. Jikalau Tuhan yang ada di Alkitab yang saat ini kita baca adalah Tuhan yang maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mengapa Anda tidak mau menyembah Dia? Mengapa Anda masih memilih justru Allah-Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa? Ayat kelima, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Baca baik-baik, saudara, baca sendiri, ya. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Selain daripada Tuhan, Yahweh, Yehova yang menjadikan langit, Allah-Allah yang Anda alahkan, Allah-Allah yang dialahkan oleh manusia, itu sebenarnya hanyalah jembusnya, istilahnya. Kosong, hampa, saudara. Tidak ada artinya. Yang Anda yakini memiliki kekuatan luar biasa itu oleh Alkitab, oleh firman Allah, mereka hampa, dikatakan. Sadarlah, saudara. Menyembahlah kepada Allah yang sudah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Inilah Allah yang hidup, yang masih hidup, dan yang akan hidup sampai selama-lamanya. Ayat ke-6, keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Di dalam Mazmur 19 ayat kedua saya akan baca. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Keagungan dan semaraknya ada di hadapan Tuhan, dan Anda bisa menyaksikan itu melalui apa yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Langit, cakrawala, bumi, bulan, bintang, dan apa yang ada. Semarak yang ada di bumi ini, saudara, menggambarkan kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Dan tiada Allah lain yang bisa melakukan hal yang sama. Karena Allah lain selain daripada Yehova, selain daripada Yahweh yang ada di Alkitab ini. Mereka adalah Allah-Allah yang bisu, Allah-Allah yang mati, Allah-Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa kepada manusia. Hanya manusia telah tertipu, telah terbohongi, telah terdustai oleh bapa segala dusta itu sendiri yang adalah iblis, saudara. Ya. Mengapa masih banyak manusia, bahkan banyak sekali manusia yang memilih menyembah kepada Allah yang bukan Allah pencipta, yang bukan Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi? Karena mereka telah termakan dengan
dusta. Dengan dusta. Tetapi biarlah melalui kembali firman Allah ini, Anda baca sendiri, Anda diberikan pelajaran dari Allah, dan ditunjukkan jikalau dialah Allah yang seharusnya selayaknya Anda sembah, Anda puji. Keagungan dan semaraknya Anda bisa saksikan melalui pekerjaan tangannya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, ayat ke-7, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kepada Yahweh, kepada Yehova, hai suku-suku bangsa, kepada Yahweh, kepada Yehova sajalah kemuliaan dan kekuatan. Tidak ada yang lain, saudara. Karena Dia yang memiliki dan mempunyai itu semua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan Tuhan, hai segenap bumi. Di ayat ke-8 ini, kita diperintahkan, kita diajak, kita didorong agar saya dan saudara manusia memuliakan Tuhan. Tuhan yang mana? Kembalikan. Tuhan yang sudah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang dengan jelas melalui tulisan apa yang ada di Alkitab ini, Tuhan ini adalah Yahweh, Yehova. Itulah namanya. Jehovah Salvation, Allah yang menyelamatkan. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kalau Anda datang menyembah Tuhan ini, apa yang Anda bawa? Perhiasan apa yang Anda bawa? Apa yang Anda tampilkan? Baju mahal, celana mahal, sepatu mahal, anting-anting yang mahal, kacamata yang mahal, atau Anda akan datang kepada Tuhan ini dengan berhiaskan kekudusan. Itu saudara. Jikalau Anda dan saya datang kepada Tuhan, perhiasan yang diminta oleh Allah adalah kekudusan. Adalah kekudusan. Apa yang tampak oleh manusia, apa yang dipuji oleh manusia ketika Anda datang beribadah kepada Tuhan, kalau Anda tidak memiliki kekudusan seperti yang Tuhan minta di sini, itu tidak sesuai dengan kerinduan Tuhan bagi Anda. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bumi saat ini tidak gemetar, saudara. Bumi tidak takut, tidak menyembah Tuhan. Perhatikan manusia-manusia yang tinggal di belahan bumi di mana Anda ada. Apakah mereka menyembah Tuhan Allah ini? Atau mereka menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain, Allah-Allah yang lain? Mereka tidak takut. Mereka tidak gemetar kepada Allah yang ada di Alkitab ini, saudara. Allah yang sudah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Berapa banyak di bumi belahan Anda yang percaya akan Tuhan Allah yang menyelamatkan, yang sudah menuliskan firman-Nya melalui pemazmur ini. Silakan Anda data. Oleh karena itu di bagian atas tadi kita diperintahkan agar kita memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kepada manusia lain yang belum menyembah, yang belum mau percaya kepada Tuhannya Alkitab. Iman kita berdasarkan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Tuhan kita berdasarkan apa yang ditulis di dalam Alkitab, saudara. Tuhan yang ada di Alkitab ini adalah Yehova, Yahweh. Kembali Yesus itu adalah Yahweh keselamatan.
Allah yang menyelamatkan. Tetapi berapa banyak manusia yang ada di bumi ini gemetar dan menyembah Dia? Tidak. Justru, kembali saya katakan, banyak manusia yang menjadikan Yesus itu musuhnya. Musuhnya. Kita diminta datang berhiaskan kekudusan, tetapi justru manusia mempergunakan nama Tuhan, nama Yesus seenaknya. Ayat 10. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenarannya. Dunia ini masih berdiri tidak goyang karena masih dipelihara oleh Tuhan, saudara. Masih dipelihara oleh Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Tuhan itu Raja, saudara. Sungguh tegak, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ini yang masih bangsa-bangsa belum mau terima. Jikalau bangsa-bangsa akan diadili oleh Allah Yehova. Jikalau manusia akan diadili secara pribadi oleh Allah Yehova ini. Anda akan diadili oleh Allah Yehova. Saya juga. Tetapi di dalam Yesus, kita bisa diadili dan dibenarkan Allah untuk tidak diadili dan dihukum. Ayat 11. Biarlah langit-langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Ini bukan saja atau puisi, saudara. Alkitab berkata, jikalau Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia tidak goyang, ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Dan seterusnya, itu bukan puisi, itu bukan sajak. Tetapi ini adalah kebenaran yang terjadi dan akan dipenuhi. Manusia sudah tidak mau lagi bernyanyi bagi Tuhan, beria-ria bagi Tuhan. Tetapi sebenarnya, apa yang diciptakan Tuhan ini adalah satu tanda kemuliaan yang ada di Tuhan itu sendiri. Dia akan datang, saudara. Tuhan akan datang, Dia akan datang untuk menghakimi bumi. Ini bukan simbolik, tetapi ini akan dipenuhi secara nyata. Tuhan akan datang, dikatakan diulang lagi sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Siapa yang bertahan di hadapan Tuhan kalau dihakimi oleh Tuhan? Hanya manusia yang merasa dirinya saat ini perkasa. Mereka tidak takut Tuhan. Pada saatnya nanti, jikalau mereka berhadapan dengan Tuhan Allah yang sudah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, menatap wajahnya pun tidak akan sanggup, saudara. Hanya saat ini karena mereka masih dibutakan dengan ilah-ilah yang ada di bumi ini. Makanya mereka berani menentang, berani menantang, bahkan berani menggunakan nama Tuhan itu dengan seenaknya. Siapa yang akan sanggup
menghadapi penghakiman Tuhan Allah. Tidak ada. Sebenarnya Tuhan Allah itu begitu baik, begitu mengasihi, ya. Sehingga di atas tadi kita diminta anak-anak Tuhan agar kita memproklamasikan keselamatan yang ada di Allah. Karena kerinduan Allah itu adalah agar setiap manusia diselamatkan, saudara. Tidak dihukum. Tetapi yang tidak mau percaya, mereka sebenarnya sudah berada di dalam hukuman Allah. Tetapi jikalau Anda belum percaya dan saat ini mau percaya kepada Allah yang menyelamatkan ini, Anda akan dibenarkan oleh Allah. Dan diberi keadilan Allah melalui Yesus Kristus. Anda tidak akan dihakimi dan dihukum. Anda di dalam Yesus Kristus sudah dihakimi, dan Anda dibenarkan oleh Allah di dalam iman Anda kepada Yesus Kristus. Saya akan sejenak membaca dari Wahyu pasal yang ke-19. Ayat 11 sampai dengan 16. Kembali saudara, ini bukan simbolik. Wahyu 19, 11 sampai 16. Ini bukan simbolik, tetapi peristiwa yang akan terjadi dan digenapi oleh Tuhan. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Namanya Firman Allah. Ayat 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Karena bangsa-bangsa tidak mau dan tidak takut akan Tuhan. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Tuhan inilah yang disebutkan tadi sebagai Raja di atas segala raja. Dia adalah Yesus. Namanya Yesus, saudara. Namanya Yesus. Maukah Anda dikuduskan Allah di dalam Yesus, sehingga Anda akan dibenarkan Allah di dalam iman percaya Anda kepada Yesus? Allah setia. Allah akan memelihara bagi anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Allah tahu bagaimana menyelamatkan umatnya. Sehingga jikalau Anda adalah salah satu bagian daripada anak-anak Allah, keluarga kerajaan Allah, Allah tahu bagaimana menyelamatkan Anda. Allah tahu bagaimana memelihara Anda dari dunia saat ini yang lagi kacau, yang lagi ngamuk, saudara. Karena apa? Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak takut akan Tuhan dan mereka tidak mau lagi akan Tuhan. Oleh karena itu, inilah dunia ini sebagian besar sudah diisi oleh kekacauan. Tetapi biarlah Anda yang masih percaya dipakai oleh Tuhan Allah untuk membawa berita damai sejahtera, yaitu keselamatan melalui Allah Yehova ini. Allah yang menyelamatkan, dialah Yesus. Jesus is Jehovah Salvation. Di dalam Yesus ada keselamatan karena Yesus
adalah Allah yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, saudara.